Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Dwi Ningrum. Saya akan menjelaskan mengenai integrating SCM, CRM, and ERP-nya. Nah, di sini ada the evolution of computerized AIDS-nya dari tahun 1960 sampai 2005. Di sini bisa dilihat perbandingannya dari inventory purchasing, MRP menjadi ERP, kemudian jadi SCM dan ERP. Selanjutnya di sini ada enterprise application dari CRM-nya itu untuk primary usersnya itu sales, marketing, customer service. Untuk business benefitnya itu sales forecast, sales strategis, dan marketing campaigns-nya. Untuk SCM di sini primary usersnya ada customers, resellers, partners, suppliers, dan distributor. Terus kemudian untuk business benefitnya itu ada market demand, terus research and capacity, terus contracts-nya juga real time dan scheduling. Untuk ERP-nya di sini primary usersnya itu accounting, finance, logistik, dan production. Untuk business benefitnya forecasting, planning, purchasing, material management, warehouse, kemudian inventory dan distribution. Selanjutnya untuk supply chain manajemennya ada value chain di sini, yaitu menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir serta pelayanan setelah pemasarannya. Nah, selanjutnya di sini ada primary activity-nya. Diurutkan dari poin pertama inbound logistiknya, ada operationnya, ada outbound logistiknya, marketing and salesnya, terus serta service, kemudian ada value yang didapatkan. Terus di sini penjelasannya untuk inbound logistik sendiri aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum yang digunakan. Untuk operationnya aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output. Untuk outbound logistiknya di sini aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Untuk marketing and salesnya di sini aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Serta servisnya itu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk tersebut. Nah, di sini ada support activity-nya, ada dari firm infrastrukturnya, biasanya fungsi-fungsi akuntansi, keuangan, dan perencanaan. Kemudian ada human research management-nya untuk pengaturan dan perekrutan, kompensasi sebagai pemberhentiannya. Di sini ada teknologi development-nya, di sini seperti peralatan software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Kemudian ada prosesnya di sini berkaitan dengan proses perolehan input sumber daya. Selanjutnya di sini ada support activity-nya yang tadi ini ada alur dalam pelaksanaannya. Kemudian di sini ada supply chain management-nya, di mana serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa. Nah, di sini SCM ini ada beberapa poin. Di sini ada dari manajemennya, kemudian analisisnya, logistik, time to marketnya, plannya, terus distribution, procurement-nya, dan profit yang didapatkan. Selanjutnya cakupan dari SCM itu sendiri, pengembangan produk yaitu melakukan riset pasar, perancangan produk baru melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Terus dalam pengadaannya yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, serta melakukan pembelian bahan baku untuk komponen tersebut. Perancangan dan pengendaliannya yaitu demand planning, peramaian permintaan, perancangan kapasitas, perancangan produksi, dan persediaan. Untuk operasi produksinya itu eksekusi produksi, pengendalian kualitasnya. Kemudian dalam komponen SCM itu sendiri ada upstream supply chain management, yaitu di mana proses di perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing. Untuk internal supply chain manajemennya yaitu di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk. Jadi untuk internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur. Kemudian ada downstream supply chain manajemennya, yaitu di mana diantaranya pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang
mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor tersebut. Kemudian di sini ada proses pada supply chain manajemennya. Ini menurut Indrajit dan pada tahun 2003 ya, supply chain beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan seperti supplier, manufaktur, distributor, retail outlets, dan customer. Di sini chain satu suppliernya yaitu jaringan yang bermula dari sini yang merupakan sebuah sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang yang akan dimulai. Kemudian chain satu kedua supplier ke manufaktur, di mana rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufaktur atau plants atau assembler atau fabrikator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit atau mengkonversikan ataupun menyelesaikan barang. Kemudian dari supplier, manufaktur, distributornya itu di sini menjadi barang suatu yang dihasilkan manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian dari supplier, manufaktur, distributor, kemudian retail outletnya itu di mana pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung seperti kayak gudang digunakan untuk menimbun barang atau menyimpan barang tersebut. Kemudian dari supplier, manufaktur, distributor, retail, outlet, dan customernya ini kemudian dirak-rakan untuk menjadi pengecer atau pengedar retailnya ke beberapa daerah tersebut. Di sini ada urutannya seperti demand forecasting, CRM, data manajemen BI, finansial, dan HR ini turun menjadi enterprise research planning. Kemudian menjadi satu arah supply chain management. Dan dari supply chain management ini ada timbul supply chain strategi planning, ada logistik distribution, ada product life cycle management, ada procurement, ada integrate forecast. Terus di sini customer relationship management. Nah, di sini tuh customer relationship management ini menjadi beberapa poin seperti ada satisfaction, terus loyalty, terus service, terus reliability, terus improvement, terus marketingnya, quality, dan support. Nah, dari customer relationship management ini sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Tujuannya meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Kemudian ERP, CRM di sini perbedaannya bisa dilihat dari ERP di sini accounting, human research, manufacturing, supply chain, project management, dan di sini customer relationship management. Dari sales feature-nya itu ada Salesforce automation, terus ada marketing automation. Kemudian dari CRM sendiri ada call center, customer service, community management, ada social media manajemennya. Kemudian tujuan CRM itu sendiri itu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatannya. Bisa dilihat ini seperti upselling atau cross selling yang pada saat yang sama meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Kemudian tujuannya itu menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Kemudian dapat menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Kemudian manfaatnya dari CRM itu ada mendorong loyalitas pelanggan, kemudian mengurangi biaya, kemudian meningkatkan efisiensi operasionalnya, kemudian peningkatan time to market, kemudian peningkatan pendapatan. Di sini ada dimensi CRM-nya, ada identifikasi pelanggan, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasikan pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai dengan yang diharapkan, terus membangun daya tarik terhadap pelanggannya, terus mempertahankan pelanggan yang ada dan mengembangkan pelanggan tersebut. Manfaat dari sistem terintegrasi itu manfaat terhitungnya tangible, manfaat tidak terhitungnya intangible. Terus manfaat terhitung yaitu pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, kemudian pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan atau keuangannya, pengurangan biaya transportasi dan logistiknya, terus pengurangan biaya
pemeliharaannya, kemudian peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat pada waktunya. Dan manfaat tidak terhitung atau intangible-nya itu visibilitas dan transparansi informasi, peningkatan proses atau terciptanya proses baru, kemudian ada pandangan positif konsumen atau atas perusahaan, kemudian globalisasi, dan ada juga peningkatan kinerja bisnis. Di sini terdapat fokus masing-masing di antara 3 komponen. SCM itu fokusnya pada supplier, ERP itu fokusnya pada back office, CRM itu fokusnya pada customer. Kemudian data source-nya untuk CRM itu sendiri, ETL-nya data warehouse sama seperti ERP dan supply chain management SCM-nya. Kemudian untuk users-nya terbagi beda-beda ya, seperti data house-nya itu OLAP atau analisa